Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di film kita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya ya. Oke, kali ini saya akan mereview film Spaghetti Man 2016. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang berantakan, tidak terawat dan malas makan semangkuk spaghetti yang telah melalui beberapa bentuk paparan radiasi di microwave-nya. Memaksa kekuatan super yang dia tolak untuk digunakan demi kebaikan. Sebelum kita melanjutkan filmnya, jangan lupa ya, kalian like, komen, dan subscribe. Kalau sudah, kita langsung aja ke alur ceritanya. Let's go. Film dibuka dengan seorang tukang pizza bernama Clock yang kena oceh oleh pelanggannya karena Clock telah menyomot 2 potong pizzanya. Masalah itu pun membuat dia dipecat. Dan Clock mulai bercerita kepada teman satu kosnya yang bernama Del. Tapi karena Clock harus menganggur, jadinya Del berinisiatif untuk menanggung biaya kos walau dia sendiri sedang sibuk mengikuti sekolah polisi. Clock yang setiap harinya memakan spaghetti ini pun hanya bisa berhemat dan sambil melamar pekerjaan. Bahkan saking sukanya Clock dengan makanan seperti itu, sampai membuat kertas lamarannya tertulis menu makanan seperti pizza, spaghetti, sehingga membuat dirinya ditolak meskipun beberapa kali mencoba melamar di berbagai tempat. Saat malam tiba, Clock kembali mengonsumsi semangkuk spaghetti yang sengaja ia panaskan terlebih dahulu. Sayangnya, ia merasa lelah dan tertidur selama 4 hari. Dari situ, Clock tidak sadar kalau semangkuk spaghetti yang ia konsumsi bukanlah lagi spaghetti biasa. Baru saja suapan pertama, Clock langsung merasa pusing secara mendadak. Dan saat pagi tiba, Clock menemukan keganjalan kalau pipisnya tak lagi berbentuk air, malah berbentuk seperti spaghetti. Oh, hey, there you are. Hey, where you been, buddy? For 4 days? Supaya si Del tidak merasa curiga, Clock sengaja mengumpulkan kembali hasil pipisnya itu seperti makanan baru. Ketika periksa ke dokter, si dokter pun bingung nggak habis pikir dengan keadaan Clock. Karena dokter nggak percaya, Clock akhirnya membuang air kecil di gelas dokter, sebagai bukti kalau omongannya bukanlah omong kosong belaka. Hari demi hari pun terus berganti, Clock semakin menyadari bahwa ia mampu mengeluarkan spaghetti dari setiap bagian tubuhnya. Dan tanpa ia duga sama sekali, kemampuan aneh itu mampu berdampak positif bagi orang tertentu yang sekiranya membutuhkan pertolongan. Sejak hari itulah, Clock mulai memamerkan kemampuannya kepada Del, serta terus berpikir apa yang harus ia lakukan. Entah panggilan hati atau apa, Clock sendiri terlihat menjadi pahlawan bagi orang-orang sekitar. Dia juga mampu berbuat banyak jikalau orang tersebut kesulitan. Namun, bukannya dilakukan secara ikhlas, Clock malah menagih sebagai bayaran ucapan terima kasih atas jerih payah yang ia perbuat. Si Del nggak terima dan menasihati Clock atas ketidakikhlasannya. Tapi apa boleh buat, Clock merasa tetap bodoh amat dan ia terus-terusan melakukan kegiatan itu sepanjang waktu. Bahkan saking senengnya, ia juga terus mengasah keahliannya selayaknya seorang pahlawan yang sedang dinanti-nanti. Sampai suatu ketika, Clock mendapatkan panggilan dari seorang ibu rumah tangga yang mengeluh tentang keberadaan suaminya. I got this. Wait, are you sure? There's gonna be like a... Dan ternyata sang suami sudah diculik oleh salah satu gebong narkoba yang enggak sadar dengan kemampuan Clock. Alhasil terbantailah sudah gebong narkoba itu, dan Clock sendiri berhasil menyelesaikan misinya lalu dibayar. Bisa dibilang sampai detik ini masihlah memiliki sisi baik. Ia sengaja memberi spaghetti kepada seorang tunawisma yang terlihat kelaparan. Lalu Clock diberitahu oleh Del kalau selama ini ada seorang penguntip yang secara diam-diam sudah membuat video tentang dirinya. Diketahui kalau penguntit itu adalah seorang pria yang bernama Anthony yang tak butuh lama langsung kepergok oleh Clock. Dan setelah mereka berbincang-bincang, ternyata Anthony seorang wartawan dan ia sengaja merekam Clock demi bisa mengajaknya bekerja sama. Berbeda dengan Clock, Del pun harus menyadari kalau dirinya tak berhasil menjadi polisi serta harus menganggur lagi entah berapa lama. Go to hell. I can't handle that pressure, okay? Can't keep a job. Can't keep a... Sementara itu, seorang tunawisma yang sempat ditolong oleh Clock ternyata sedang disiksa oleh kepala preman bernama Keto. Pria tak berdaya itu serta memperlakukannya seperti hewan. Ya sayang banget ya, kejadian tersebut tidak disadari oleh Clock.
Oh no, this looks like a little bit more than... Terlihat Clock sedang sibuk menghibur istrinya, Anthony, yang sebentar lagi akan melahirkan seorang anak. Pada saat tengah malam, Keto pun mengadakan audisi untuk para pengangguran yang bercita-cita menjadi preman. Tak ada lagi harapan hidup membuat mereka bisa diterima secepat mungkin. Termasuk juga dengan Del yang diam-diam sedang memohon kepada Keto. Akan tetapi, keputusan Del itu benar-benar merugikan si tunawisma yang sengaja dijadikan pemancing agar Clock menyadari keberadaan Keto serta kawan-kawan. Dan sejak kejadian itu, Clock langsung bergegas pergi bersama Anthony dan tanpa menyadari kalau Del merupakan biang kerok di balik semua ini. Gregetnya lagi, Del langsung memainkan peran seolah-olah ia mendapatkan ancaman dari kelompoknya Keto, yang dimana Del bertujuan agar Clock tak lagi bertingkah seperti pahlawan serta mengalami kegagalan seperti Del. Benar-benar gak habis pikir kan? Seorang teman yang awalnya mendukung harus berubah dalam sekejap karena rasa iri yang muncul secara tiba-tiba. Meski pada dasarnya Clock bukanlah orang yang berpendidikan, tapi ia masih bisa membedakan mana yang berbuat baik dan mana yang berbuat buruk. Pada titik ini, Anthony serta sang putri mulai terkena imbas dari kedekatan mereka bersama Clock. Hal itu membuat sepasang kekasih tersebut harus lepas tangan dan Clock sengaja diantar ke sebuah markas dari Keto. Diaman terlihat kalau kelompok itu sedang melakukan briefing sebelum membantai Clock yang dianggap sok pahlawan. Akan tetapi sebelum mereka menghampiri Clock, Clock lebih dahulu menghampiri mereka. Yang berujung keributan harus terjadi di saat itu juga dan Clock hanya berjuang seorang diri. Namun sayang, Clock harus dibikin KO oleh Keto sampai-sampai seluruh wajahnya mulai mengamburkan spaghetti yang sangat banyak. Tapi apa daya, rasa kasihan tidaklah berlaku untuk seorang Clock. Dan berat hati, kepalanya Keto pun harus tertancap spaghetti keras. Atas kemenangan ini, Del hanya bisa melarikan diri sejauh mungkin. Anthony bersama istrinya langsung tercengang dan dengan kemenangan Clock yang benar-benar sangat luar biasa. Bahkan Clock juga memberi hukuman ringan kepada Del yang berusaha untuk kabur dengan cara merekatkan kakinya agar tidak bergerak selama 1 malam. Setelah scene itu, dengan tegasnya Clock membuktikan bahwa pria spaghetti sudah menjadi pria sejati. Dan film pun selesai. Oke, ini dulu untuk alur cerita kita hari ini. Kalau kalian ada rekomen film, jangan lupa tulis kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Oke, see you in the next video. Bye-bye.